Baik, selamat malam my student. Kemarin kita telah berbicara tentang hukum pidana tidak tertulis dan tertulis. Itu merupakan sejarah di dalam pidana. Sekarang kita mengambil topik tentang perbuatan di dalam pertemuan kita yang keempat saat ini. Di dalam pengertian tentang perbuatan, bahwa dalam pergaulan hidup manusia, tiap-tiap manusia selalu melakukan perbuatan-perbuatan untuk memenuhi kepentingannya. Segala perbuatan manusia yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Misalnya dalam hal membuat surat wasiat, membuat persetujuan dan sebagainya. Itu dinamakan bagian dari perbuatan hukum. Jadi perbuatan hukum itu adalah untuk memenuhi dan menimbulkan hak dan kewajiban yang dinamakan perbuatan hukum tadi, menimbulkan kewajiban ya untuk kepentingannya masing-masing. Dari segi subjeknya, maka perbuatan hukum terdiri atas satu ya, perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu pihak saja, satu pihak saja, dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak saja pula. Misalnya perbuatan surat wasiat ya. Perbuatan hukum sepihak itu ada perbuatan yang dilakukan oleh satu pihak saja, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban terhadap terdampak kepada satu pihak saja. Itulah yang disebut dengan contohnya perbuatan dengan melakukan membuat surat wasiat. Yang kedua adalah perbuatan hukum dua pihak, ya, perbuatan hukum dua pihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua belah pihak. Maksudnya saling berhubungan timbal balik. Misalnya membuat persetujuan jual beli, ya, terjadi persetujuan jual beli dan sewa menyewa. Nah, dari sisi lain dipandang bahwa ada perbuatan lain yang bukan perbuatan hukum. Ya, dari sisi lain dipandang bahwa ada perbuatan lain yang bukan merupakan perbuatan hukum. Dapat dibedakan atas dua bagian. Yang pertama adalah bahwa perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, walaupun bagi hukum tidak perlu akibat tersebut, dikehendaki oleh melakukan perbuatan itu. Jadi akibat yang dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan itu diatur oleh hukum. Dalam arti dia melakukan perbuatan itu yang awalnya dianggap tidak diatur di dalam hukum, taunya terjadi atau diatur di dalam peraturan hukum ya di sisi lainnya. Yang kedua adalah bahwa perbuatan itu bertentangan dengan hukum, di mana akibat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum diatur juga oleh hukum. Meskipun akibat itu memang tidak dikehendaki oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut. Dalam hal ini, siapa yang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum harus mengganti kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan karena perbuatan itu. Berarti di sisi lain di sini kenapa dipandang bahwa perbuatan itu dapat dibedakan dua bagian itu dilihat dari mens area. Mens area atau niatnya apakah itu benar-benar bertentangan dengan hukum atau tidak, atau yang dikehendakinya tidak bertentangan dengan hukum, taunya diatur dengan hukum. Nah, dilihat dari mens areanya akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Maka untuk dapat mengatakan bahwa suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum, harus dipenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Nah, maka untuk dapat dikatakan bahwa suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum, harus dipenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum.
Apa saja unsur-unsur itu? Antara lain bahwa adanya suatu perbuatan yang dilakukan di mana suatu perbuatan itu merupakan aspek melawan hukum, diawali oleh suatu perbuatan dari si pelaku, ya, diawali dari perbuatan si pelaku. Perbuatan di sini merupakan perbuatan aktif atau melakukan sesuatu, maupun perbuatan pasif, tidak melakukan sesuatu. Namun secara hukum, orang tersebut diwajibkan untuk tunduk terhadap perintah dari undang-undang. Nah, terhadap perintah dari undang-undang maupun kesusilaan maupun ketertiban di dalam masyarakat. Nah, saya ulangi ya. Maka untuk dapat mengatakan bahwa suatu perbuatan itu merupakan perbuatan melawan hukum, harus terpenuhi beberapa unsur di dalam perbuatan tersebut. Unsurnya harus terpenuhi, bukan hanya hanya dua alat bukti saja bahwa dikatakan itu suatu pidana, tapi harus terpenuhinya bahwa perbuatan itu benar-benar melawan hukum. Tadi saya antara lain saya katakan bahwa perbuatan itu benar-benar diawali dengan suatu perbuatan. Contohnya, ada seorang masuk mau ke dalam rumah seseorang pukul 2 malam. Nah, akibatnya itu dia melakukan pencurian. Dengan cara apa? Mencongkel rumahnya, tahu-tahunya si pemilik rumah bangun secara tiba-tiba. Nah, dengan akhirnya dia berteriak maling, si malingnya lari. Apakah itu termasuk perbuatan hukum atau tidak? Itu termasuk perbuatan hukum karena dia sudah melakukan perbuatan memasuki rumah orang tanpa seizin pemilik rumah. Itu merupakan perbuatan aktif. Sedangkan perbuatan pasif, misalkan dia dua orang pencuri, satu orang membawa motornya. Nah, perbuatan pasif itu yang membawa motor itu menunggu temannya, itu juga merupakan perbuatan melawan hukum. Dan dia harus tunjuk terhadap ketertiban tadi, ketertiban hukum, kesusilaan, dan undang-undang. Itu merupakan perbuatan pasif. Tapi pasif dalam arti dia tetap dilakukan pemberian pidana kepada dia, ya. Yang kedua adalah tersebut dikatakan bahwa perbuatan tersebut melawan hukum jika pelaku tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh undang-undang, ketertiban umum ataupun kesusilaan. Maka perbuatan pelaku dalam hal ini dia dapat dianggap telah melanggar hukum, sehingga memiliki konsekuensi tersendiri yang dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan. Nah, terjadi misalnya pinjam meminjam uang, ya. Nah, karena terjadinya dia tidak bayar, maka yang merasa memberikan utang itu merasa dirugikan. Nah, oleh karena itu walaupun secara umum dia berniat bayar tetapi melakukan dengan cara cicil, bisa saja seperti itu. Tapi di sini dilihat konsekuensinya bahwa dia telah merugikan orang lain. Berarti terjadi delik aduan, yaitu penipuan. Bisa jadi terhadap hal itu. Yang ketiga adalah dapat dikatakan perbuatan melawan hukum jika adanya kerugian bagi korban. Yang dimaksud dengan kerugian dalam hal ini terdiri dari kerugian yang bersifat material dan kerugian bersifat imaterial. Akibat dari perbuatan melawan hukum harus menimbulkan adanya kerugian di pihak korban, sehingga hal ini membuktikan adanya suatu perbuatan melanggar hukum. Contohnya Anda berkendara nabrak orang, ya, dia merasa dirugikan karena dia luka-luka. Nah, itu perbuatan juga melanggar suatu perbuatan hukum, undang-undang lalu lintas, ya. Nah, dia kerugian selain bersifat material maupun bersifat imaterial. Bisa aja dia bekerja, totonya dia jadi karena luka, karena korban dari kecelakaan, dia tidak berpenghasilan, sehingga dia dirugikan secara imaterial
maupun material sehingga penghasilannya bisa dipotong. Nah, yang keempat dikatakan adanya hubungan kausal atau sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian, di mana hubungan kausal ini merupakan salah satu dari ciri pokok adanya suatu perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam kasus ini harus dilihat secara material. Dikatakan dilihat secara material karena sifat perbuatan melawan hukum harus dilihat sebagai suatu kesatuan tentang akibat yang ditimbulkan olehnya terhadap pihak korban. Berarti menjadi satu kesatuan. Dia dirunut tidak hanya satu-satu. Jadi disimpulkan menjadi perbuatan melawan hukum. Pertama itu adalah adanya sifat rasa rugi yang dimiliki oleh korban, ya. Yang kedua, bahwa perbuatan itu adalah benar-benar melanggar hukum. Yang ketiga, bahwa adanya hubungan kausal atau sebab akibat antara perbuatan dan kerugian. Nah, antara perbuatan dan kerugian itu harus memiliki saling hubungan erat dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan. Oleh karena itu, makanya korban dapat menuntut secara hukum. Nah, itu yang bisa saya sampaikan my student. Silakan nanti my student menambah literatur dari buku cetakan lain tentang perbuatan hukum. Silakan mengembangkan. Terima kasih. Nanti pertanyaannya saya kirim by WhatsApp grup ya. Berikan tanggapan, merupakan kehadiran saudara. Terima kasih. Selamat malam.